Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini sesi yang ke-7 dari tema pembahasan kita, Tauhid sebagai ketenangan hati. Baik, di sesi ini kita akan membahas tentang rukun iman yang ke-6. Apa itu rukun iman yang ke-6? Yaitu keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkara yang besar. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya di dalam hadits saat Jibril bertanya apa itu iman, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah yang baik dan yang buruknya. Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan hari akhirat. Kemudian wa tu'mina bil qadari, dan kamu beriman lagi kepada takdir yang baik dan yang buruk. Jadi gaya bahasanya itu penegasan, penekanan. Ya, ketika disebut 5 rukun iman, yang pertama diberi kata kerja cuma satu. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhirat. Diikutkan dengan satu kata kerja. Nah, begitu masuk keimanan kepada takdir, diberi pengulangan. Wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Iya. Dan ini subhanallah dikatakan oleh para ulama isyarat untuk perhatian terhadap keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang tercatat di dalam sejarah kelompok yang menyimpang dari jalan Islam itu, awal kejadian terjadi itu pada penyimpangan terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terjadi di akhir masa para sahabat, di mana ada sekelompok orang dari Basrah. Mereka ini mengatakan bahwa tidak ada takdir itu. Sesuatu itu baru terjadi. Jadi sesuatu katanya baru terjadi, nanti setelah terjadinya barulah seseorang itu tahu. Ya, kalau sebelum terjadinya dia tidak tahu. Maka begitu muncul kelompok ini di Basrah. Nah, waktu itu tokohnya adalah Ma'bad al-Juhani. Tokohnya disebut dengan nama siapa? Ma'bad al-Juhani.
Iya. Jadi itu kisahnya diterangkan di awal Sahih Muslim. Di awal Sahih Muslim, ketika terdengar bahwa Ma'bad al-Juhani ini berucap tentang takdir, maka para sahabat waktu itu atau para tabi'in terkemuka rahimahumullahu ta'ala, mereka ini keluar dari Basrah, kemudian mereka mendatangi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan tentang apa yang diucapkan oleh orang-orang Basrah ini, Ma'bad al-Juhani dan teman-temannya dari kelompok Al-Qadariyah. Iya. Baik. Jadi waktu itu dihikayatkan oleh siapa namanya? Oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari rahimahumullah. Jadi dua orang tabi'in terkemuka ini, padahal mereka para imam ya. Mereka para imam. Itu kalau antum baca biografinya, Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, Yahya bin Ya'mur, itu dari ulama-ulama yang dikenal dengan keilmuan. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, ketika ada terjadi masalah, mereka tidak langsung berkomentar dan menyikapi masalah tersebut. Padahal sebenarnya masalahnya itu jelas. Masalahnya jelas. Pembahasannya juga terang. Iya. Masalahnya jelas, pembahasannya terang. Tapi itulah etika di tengah para ulama, orang-orang yang mempelajari ilmu. Makanya Yahya bin Ya'mar ketika menyebut Ma'bad al-Juhani, kata beliau itu adalah orang yang paling pertama berucap penyimpangan tentang takdir. Maka saya dengan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari itu pergi ke Mekah untuk menunaikan haji atau umrah. Dan kami berkata, kami menjumpai salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami tanya. Dan Allah beri taufik kepada mereka ketemu dengan siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar sedang masuk masjid. Maka langsung diambil kesempatan ini oleh mereka berdua. Langsung dihimpit Abdullah bin Umar. Salah satu dari mereka di kanannya, satunya lagi di kirinya. Kemudian kayaknya Humaid bin Abdurrahman mewakilkan pembicaraan kepada Yahya bin Ya'mar. Maka Yahya bin Ya'mar pun mulai berkata, wahai Abu Abdurrahman, itu kunya Abdullah bin Umar, innahu qad dhahara kibalana nasun, telah muncul di arah kami, maksudnya di kota kami, di negeri kami, sekelompok manusia yaqra'una al-Quran, mereka membaca Al-Quran. Iya. Ya, jangan dipikir ahlul bidah itu tidak ada dari apa? Tidak ada dari ibadah-ibadahnya. Iya. Jadi mereka ini disebutkan mereka membaca Al-Quran. Kemudian dikatakan
wa yatafakkaruna al-ilm. Dan mereka juga orang-orang yang yatakaffaruna al-ilm. Orang-orang yang kelihatannya itu dianggap sibuk dengan ilmu atau ingin ilmu, dan disebut dari perkara mereka. Tapi mereka ini menyangka Allah qadar, tidak ada takdir itu. Wa anal amra unuf, bahwa perkara itu baru terjadi. Iya. Jadi ini ucapan mereka. Katanya baru terjadi itu. Hal-hal itu baru terjadi. Iya. Sebelumnya itu sesuatu kalau belum terjadi, itu artinya Allah belum tahu. Kalau sudah terjadi, baru Allah tahu. Itu ucapannya siapa? Orang-orang Qadariyah. Jadi dibawakan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ucapan dari orang-orang Qadariyah ini. Iya. Agar supaya beliau memberikan sikap, terhadap orang-orang Qadariyah. Ya. Jadi misalnya antum kalau dapat ya, ada orang yang berkata tentang perkara agama jelas kesesatannya, kan biasanya kita langsung ingkari begitu kan. Tapi ini mereka enggak, ini kejadian baru terjadi. Mereka tahu itu mungkar, enggak mungkin ini. Tapi keberkahan itu pada ucapan orang-orang yang berilmu. Makanya mereka tanya kepada orang yang berilmu sampai melakukan perjalanan untuk hal tersebut. Iya. Sebab ini perkara yang menimpa umat. Terus kesesatan itu kalau tidak diterangkan, itu berbahaya kalau tersebar di tengah manusia. Nah, disinilah jasanya orang-orang yang orang-orang yang berilmu. Mereka menerangkan kepada manusia tentang agama, kemurnian agama. Kalau ada hal yang keliru, mereka jelaskan supaya jangan ada orang yang jatuh di dalam kekeliruan dan kesesatan itu. Baik. Maka apa jawaban Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Kata beliau, fa idza laqita haula'i fa akhbiruhum. Kalau kamu jumpai mereka itu, orang-orang yang berucap takdir itu, beri kabar kepada mereka. Anni bari'un minhum. Saya berlepas diri dari mereka. Wa annahum bara'u minni, dan mereka juga berlepas diri dariku. Maksudnya kita tidak ada hubungan sebagai seorang muslim. Iya. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar. Demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengan namanya. Law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu. Andai kata salah seorang di antara mereka punya emas sebanyak gunung Uhud, lalu mereka berinfak dengan emas itu, maka bilallahu minhu, Allah tidak akan terima dari mereka. Hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman kepada takdir. Iya. Karena itu tidak ada silam pendapat di tengah para as-salaf. Kalau orang-orang Qadariyah dari penyimpangan mereka di dalam takdir, mereka ingkari ilmu Allah. Mereka katakan ini perkara baru terjadi, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Itu tidak ada silam pendapat ya di tengah para ulama bahwa orang yang seperti itu batal keislamannya.
murtad, keluar dari agama, dihitung sebagai orang-orang yang apa? Kafir. Kayak Imam Syafi'i itu, kalau ada ahlul bidah yang ingin mengajak diskusi dengan harapan bisa menjadi baik, awal kali Imam Syafi'i tanya dulu, kamu akui bahwa Allah tahu segala sesuatu? Jadi kalau diakui itu, baru diizinkan. Kalau enggak, beliau berdiri. Sebab sudah dianggap apa? Sudah dianggap selesai. Iya. Baik. Jadi ini kisah orang-orang yang paling pertama menyimpan di pembahasan takdir ini. Disebut dengan orang-orang apa? Al-Qadariyah. Al-Qadar itu sendiri secara bahasa itu dari kata takdir. Dari kata takdir, sesuatu yang telah diatur, telah diukur. Itu penakdiran namanya. Walaupun sebenarnya ada makna yang lain, tapi kita di sini mengkaji pembahasan takdir ya, bukan dikaji di pembahasan yang lainnya. Tentang takdir itu datang ayat-ayat khusus. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah berfirman, kami menciptakan segala sesuatu dengan penakdiran. Faqadarna fani'mal qadirun. Kami menakdirkan, dan kami adalah sebaik-baik yang menakdirkan. Iya. Apa ayat di surah Sabbihisma? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, terus walladzi qaddara fahada. Itu penakdiran. Dia mencipta, menyempurnakan penciptaan, lalu menakdirkan, menetapkan takdir. Iya. Takdir itu, takdir di dalam pembahasan rukun iman itu mengandung 4 perkara. Mengandung 4 perkara. Ya, kalau ditanyakan kapan seorang itu dikatakan beriman kepada takdir, itu apabila dia meyakini 4 perkara. Baik. Yang pertama adalah dia meyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Dia imani akan ilmu Allah, bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya sesuatu itu. Itu pokok pertama di pembahasan apa? Di pembahasan takdir. Iya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dirinya apa? Menyebut dirinya Alim, yang Maha mengetahui. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ilmu Allah. Jadi dia tetapkan ilmu Allah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in ilma, rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Iya, meliputi segala sesuatu. Baik. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya kamu tahu bahwa Allah itu Maha mampu atas segala sesuatu,
Dan sungguhnya ilmu Allah telah meliputi segala sesuatu. Iya. Jadi pembahasan tentang ilmu Allah dari masalah-masalah dororiyat, perkara aksioma di tengah umat Islam, diterima dengan segala penerimaan. Karena dimaklumi Allah Maha mampu atas segala, Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Allah itu Maha tahu apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi, dan apa yang akan terjadi. Allah Maha tahu. Iya. Ya, kalau dilihat dari ayat-ayat tentang ilmu Allah pada penciptaannya, itu akan membuat seorang itu yakin tidak ada hal yang meragukan dirinya. Dari mana tiba-tiba mereka mengatakan bahwa Allah baru tahu takdir itu kalau apa? Kalau terjadi. Nah, ini orang-orang Qadariyah. Dan semisal dengan orang-orang Qadariyah di masa ini, orang-orang Syiah. Orang-orang apa? Syiah Rafidhah. Nah, orang-orang Syiah itu punya keyakinan al-bada. Allah itu bisa berubah pikiran. Hah? Jadi hari ini menetapkan begini, besok ditetapkan lagi yang lain. Itu apa bedanya dengan orang-orang Qadariyah? Jadi kalau ilmu Allah luas, harusnya kan tidak ada lagi dikatakan berubah apa? Berubah pikiran. Ada terjadi perubahan, tidak apa-apa. Itu hikmah Allah namanya. Allah menetapkan dengan hikmahnya. Iya. Nah, itu akidahnya orang-orang Syiah Rafidhah. Dan itu adalah pembatal keislaman. Baik. Ilmu Allah itu, kata para ulama, juga mencakup hal-hal yang mustahil. Perkara yang dianggap tidak mungkin terjadi. Iya. Jadi Allah Maha tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Dan Allah juga Maha tahu apa yang tidak akan terjadi. Yang tidak akan terjadi ini, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, juga Allah Maha tahu. Itu menunjukkan apa? Keluasan ilmu Subhanahu wa ta'ala. Allah kabarkan tentang orang-orang yang di dalam neraka. Walau tara itu wukifu ala nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ketika engkau melihat orang-orang kafir ini tatkala berdiri di neraka, maka mereka berkata, wahai andai kata kami dikembalikan ke dunia, lalu kami ini beriman kepada Allah, mengikuti ayatnya dan tidak mendustakan ayat-ayat Allah. Pertanyaannya sekarang, penduduk neraka, kafir di dalam neraka, sudah disiksa, dia kembali lagi ke dunia, mungkin atau mustahil? Mustahil kan? Tapi Allah beritakan, yang mustahil ini kalau terjadi, apa yang akan terjadi? Orang kafir ini andai kata dikembalikan ke dunia, apa yang mereka akan kerjakan? Allah beritakan. Bal badalahum ma kanu yakhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanhu anhu. Andai kata mereka dikembalikan, mereka akan ulangi lagi perbuatannya. Itu saking dahsyatnya apa? Kekufuran, waliyadzubillah. Kekufuran itu memberi pengaruh terhadap jiwa sehingga jiwa itu buta, tuli. Dia sudah mendapatkan siksaan sedemikian dahsyatnya, tidak juga berubah. Iya. Karena summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Mereka tuli, bisu, buta, tidak bisa berpikir, tidak ada akalnya. Makanya diulangi lagi.
Andai kata dikembalikan. Nah, ini lihat ya, bagaimana luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, dan itu ada beberapa ayat Al-Quran semisal dengan itu, tentang kaum munafikin yang Allah jadikan ketentuan mereka tidak pergi berangkat berjihad karena kemunafikan mereka. Tapi Allah beritakan, andai kata mereka ikut berjihad, mereka itu hanya menambah kesusahan untuk umat Islam. Iya, jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua dari keimanan kepada takdir, yang kedua dari keimanan kepada takdir adalah kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis takdir-takdir itu semuanya di Lauhul Mahfuz. Allah telah menulis seluruh yang ditakdirkan itu di mana? Di Al-Lauh Al-Mahfuz. Itu bagian dari keimanan kepada takdir. Kalau dia beriman kepada takdir, dia tahu bahwa segala yang ditakdirkan itu sudah dicatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu adalah sebuah lauh, namanya saja lauh ya, tempat untuk menulis. Iya. Jadi kalau kita misalnya mengambil sebuah papan dipakai untuk menulis, papan itu disebut lauh. Kita ambil batu ini dipakai untuk menulis, disebut juga apa? Lauh. Kita ambil dari pelepah, dari dulu itu kayu-kayu, dari kulit kayu bisa dihamparkan begini, maka itu disebut apa? Lauh. Ya. Nah, itu lauh, itu tempat menulis. Al-Mahfuz karena dia terjaga, dipelihara. Apa yang tertulis di situ tidak berubah lagi. Apa yang tertulis di situ tidak akan apa? Berubah lagi. Baik. Makanya disebut Al-Lauh Al-Mahfuz. Ya, segala yang ditakdirkan sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Ya, takdir ya, Allah Maha tahu semuanya di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab. Seluruh takdir itu dalam sebuah kitab. Dan sesungguhnya hal itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah firman, "Kulla syai'in fa'aluhu fi zubur wa kulla saghirin wa kabirin mustatar." Iya. Kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Setiap perkara yang mereka lakukan itu sudah tertulis. Sudah tertulis. Ada di Zubur, buku yang menulis. Dan setiap perkara yang kecil maupun besar itu sudah mustatar. Sudah ada huruf-huruf penulisannya. Iya. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma tahmilu min untha wa la tadau illa bi'ilmi wa ma yu'ammaru min mu'ammari wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidak ada perempuan yang hamil atau dia melahirkan kecuali semuanya dengan ilmu Allah. Tidaklah seorang dipanjangkan umurnya atau kurang umurnya kecuali semuanya sudah tercatat di dalam sebuah kitab. Dan itu bagi Allah sangatlah mudah. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwala ma khalaqallahu al-qalam."
awal yang Allah cipta adalah pena, al-qalam. Itu kemarin ya, al-qalam yang tidak akan apa? Sirna. Itu awal yang Allah ciptakan. Lalu Allah berfirman kepada al-qalam, uktub, tulislah. Maka al-qalam berkata, wahai Rabbku, apa yang saya tulis? Iya. Kalau Allah berfirman, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka pena itu pun menulis semua yang terjadi sampai hari kiamat. Iya. Dan di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As di Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah telah menulis seluruh takdir makhluk itu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dan adalah arsy Allah di atas air. Iya. Dan semua yang ditulis itu sudah selesai. Karena itu dalam hadits Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena-pena yang menulis dan telah kering lembaran-lembaran yang tertulis padanya takdir itu. Jadi sudah kering, sudah selesai. Jadi kalau begitu kita imani bahwa segala yang ditakdirkan itu sudah tercatat di mana? Di Al-Lauh Al-Mahfuz. Tapi kadang ada yang bertanya ya, kalau sudah dicatat di Lauhul Mahfuz semua yang ditakdirkan, lalu kenapa ada doa? Dan doa itu disebut dalam sebuah riwayat memperpanjang umur. Kenapa ada silaturahmi membuat umur lebih panjang, rezeki lebih luas? Ya kan? Ya jawabannya itu tidak bertentangan ya, tidak ada kontradiksi. Ya kalau ditambah umurnya, dia berdoa ditambah umurnya, dia berdoa dilapangkan rezekinya. Semua perbuatannya itu dan pertambahan itu sudah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Baik. Jadi antum perlu tahu ya bahwa pencatatan takdir itu disebut oleh para ulama itu ada beberapa. Yang pertama adalah Lauhul Mahfuz. Yang kedua ada penakdiran di alam ruh. Yang ketiga ada penakdiran di perut ibu. Ketika janin mau ditiupkan ruh, maka dicatat takdirnya di situ. Kemudian yang keempat, penakdiran di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kelima, ini setiap tahun ya. Kemudian yang kelima ada penakdiran harian. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran, kulla yawmin huwa fi sya'an. Setiap harinya Allah di dalam urusan. Baik. Jadi kalau terjadi perubahan takdir, ada yang berdoa dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, ya, maka itu sudah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ya mungkin dicatat oleh malaikat di alam ruh awal kali ini bahwa umurnya sekian, begitu dia menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada manusia, ditambah lagi umurnya. Ya, semua amalannya itu, perubahan itu sudah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ya. Baik. Kadang ada yang bertanya, kalau sudah ditakdirkan semuanya, kenapa kita beramal? Kenapa kita apa? Beramal. Ini keliru ya pertanyaannya. Karena saya mau tanya, ini yang ditakdirkan itu kan kita yakini semuanya sudah ditakdirkan, ya kan? Tapi apa yang ditakdirkan untuk kita sudah tahu? Belum ada. Terus kenapa berhujjah dengan takdir? Ya kan? Baik. Dan sudut terpentingnya di sini,
tidak boleh mempertentangkan antara syariat dengan apa? Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Diutus para nabi, para rasul, diturunkan kitab-kitab. Sudah ada rukun iman itu tadi. Semua ya. Jelas ya? Itu mengatur semua manusia ditetapkan. Tidak boleh ditinggalkan hal-hal tersebut gara-gara dia berkata semuanya sudah apa? Sudah ditakdirkan. Itu keliru, itu tidak beriman kepada takdir namanya. Iya. Tidak beriman kepada takdir. Ya, keimanan kepada takdir itu tidak ada pertentangan antara takdir dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berikutnya dari perkara pokok di dalam keimanan kepada takdir ya adalah seorang hamba mengimani bahwa tidak akan terjadi hal yang ditakdirkan itu kecuali dengan kehendak Allah. Semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala yang ditakdirkan itu tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin di dalam kehidupan ini, di langit dan di bumi yang merupakan kekuasaan Allah, terjadi sesuatu Allah tidak mengetahuinya. Terjadi sesuatu di luar keinginan Allah. Ya. Itu secara akal kan mustahil. Penguasa langit dan bumi yang tahu segala sesuatu, tiba-tiba terjadi di dalam penciptanya hal yang dia tidak kehendaki. Ya. Jadi itu namanya mustahil. Baik. Itu namanya mustahil. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan bahwa segala sesuatu itu adalah dengan kehendaknya. Ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, wallahu yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Sakallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali semuanya sudah dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'alul lima yurid. Allah maha mampu untuk melakukan apa yang dia inginkan, dia kehendaki. Iya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Perintah Allah itu kalau dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata terjadi. Maka terjadilah perkara tersebut. Terjadi perkara tersebut. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki masyiah, memiliki kehendak. Dan tidak ada di dalam penciptaan Allah itu sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah. Ya, kalau begitu, dari keimanan kepada takdir, pokok keimanan kepada takdir kita imani bahwa segala yang ditakdirkan apa? Allah menghendakinya. Iya. Baik. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, dari keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, kita imani bahwa apa yang Allah takdirkan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang mengadakannya. Dialah Allah yang menciptakannya. Iya. Karena itu kan di ayat dikatakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira.
Nah, Allah menciptakan segala sesuatu, lalu Allah menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Allah menciptakannya atau Allah menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Dialah Allah pencipta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amalan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Khalqi Af'alil Ibad, Al-Hakim dan selainnya, kata beliau, Inna Allaha yasna'u kulla sani'in wa sun'atah atau wa sun'ati. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang membuat, yang menciptakan setiap pencipta, setiap pembuat dan buatannya. Ya, ada pembuat rumah. Yang membuat rumah ini itu ciptaan Allah. Rumah yang dia buat itu juga ciptaan Allah. Kan begitu. Apa saja yang dia buat, maka yang membuat dan yang dibuat semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi inilah 4 dasar pokok keimanan kepada takdir. 4 dasar pokok keimanan kepada takdir. Dari keindahan keimanan kepada takdir ini, pengaruh-pengaruh indah ya di belakang keimanan kepada takdir. Iya. Dari keindahannya, yang pertama, keimanan kepada takdir itu adalah kejujuran bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena dia tahu betul bahwa dia melakukan sebab apapun, tetap yang menentukan adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berusaha, berupaya, kita bisnis, kita membuat karya kita, usaha kita, tapi selalu kita yakini bahwa yang menentukannya adalah siapa? Allah. Itu keimanan kepada takdir namanya. Masya Allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Baik. Kemudian dari keindahan keindahan keimanan kepada takdir, ini akan memberikan kepada seorang hamba itu keyakinan yang sempurna. Keyakinan yang apa? Sempurna. Makanya subhanallah, kalau dia sudah mengenal keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan membawa untuk dirinya keyakinan yang sempurna. Iya. Keyakinan yang sempurna. Orang yang yakin itu tidak ada dia ragu. Tidak ada dia ragu akan apa yang telah dia yakini. Itulah keimanan kepada takdir, membawa seseorang itu kepada keyakinan yang sempurna, sehingga dia bersandar penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari keindahan keimanan kepada takdir, keimanan kepada takdir itu memberikan ketenangan, tumaknina, sakinah. Ya subhanallah, nggak ada yang perlu dia pikir. Nggak ada yang perlu dia pikir. Tenang sekali.
Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu apapun musibah yang menimpa pada di bumi maupun pada diri kalian, kecuali semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah, tercatat di dalam sebuah kitab sebelum terjadinya hal itu. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguhnya hal itu bagi Allah sangatlah mudah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya kamu tidak putus asa terhadap apa yang luput dari kalian. Kan itu sering ya. Orang kalau dia sudah luput sesuatu, ya. Ada proyek misalnya dia sudah kejar, tiba-tiba dia luput, dia tidak dapat, kadang pedih di hatinya. Jelas ya? Dan yang kena musibah hilang dari hartanya, keluarganya, wah itu mendera jiwanya. Baik. Dan ini dalam keimanan kepada takdir adalah obat. So, dia kalau beriman kepada takdir, dia tahu itu sudah takdir Allah. Iya. Dia tidak akan putus asa pada apa yang luput. Wala tafrahu bima atakum. Dan demikian pula dia tidak terlalu bergembira pada apa yang diberikan. Sebab dia juga tahu ini apa yang dia dapatkan semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu kadang kalau dia dapat hal yang bagus, tidak ada keimanannya kepada takdir, lihat aja orang-orang kafir itu. Seperti banyak kita saksikan di sini ya. Merasa bangga dengan penemuannya, dengan dengan hasil karyanya. Seakan-akan dia Tuhan. Tidak ada yang apa? Tidak ada yang mengalahkannya. Ya. Ini karena tidak ada keimanan kepada takdir. Tidak ada keimanan kepada takdir. Barulah setelah apa yang dia buat diporak-porandakan oleh musibah dan malapetaka, ya, kalau dia dapat hidayah, dia akan merenungi, bertobat kepada Allah. Tapi kalau dia tidak dapat hidayah, dia hanya penuh kepedihan saja, bersombong akan hal tersebut. Baik. Jadi itu dari keimanan kepada takdir membuat seorang itu menjadi tenang. Membuat seorang itu menjadi tenang. Kemudian keimanan kepada takdir ini dari keindahannya itu adalah penyempurna rukun iman. Penyempurna rukun iman. Dan dari keimanan kepada takdir ini juga keindahan yang ada di dalamnya terdapat keimanan terhadap rububiyah Allah. Dan itu bagian dari rukun iman kepada Allah. Jelas ya? Saling berkaitan. Saling berkaitan. Kemudian dari keindahannya juga keimanan kepada takdir ini membuat seseorang itu lebih mudah untuk bersabar. Berserah diri mengharap pahala, lebih mudah dia bersabar. Kalau dia bagus dalam keimanan kepada takdir. Iya. Dan keimanan kepada takdir ini juga akan membuat seorang itu lebih pandai untuk qanaah. Memiliki rasa cukup. Sebab dia tahu dia usaha apapun, kalau Allah tidak takdirkan, dia tidak apa? Dia tidak dapatkan. Sebagaimana kalau dia hasad apapun terhadap manusia, tidak akan berubah hal itu. Hasadnya itu. Karena semuanya sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan membantu dia untuk apa? Untuk qanaah. Merasa cukup dengan pemberian Allah. Iya. Dan dari keindahan keimanan kepada takdir, seorang itu banyak bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Makanya kalau misalnya dia dapat nikmat, terhindar dari musibah, malapetaka, kadang ada sebabnya ya. Mungkin dari sebab obat, dari sebab makanan, atau dari sebab orang, dan seterusnya. Dia hanya melihat itu sebagai sebab-sebab. Tapi hakikatnya yang memberi adalah siapa?
Allah. Makanya dia selalu bersyukur kepada Allah. Dia selalu bersyukur kepada Allah. Dan dari keindahan keimanan kepada takdir ini akan membuka hati-hati hamba, orang-orang yang beriman, supaya mengerti kadar dirinya. Dia tahu kadar dirinya. Kita ini manusia lemah, penuh dengan kelemahan. Iya. Andai kata bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan apa? Kita tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Kalau Allah menghendaki kita tertimpa musibah, kita tidak mampu untuk menolaknya. Iya. Itulah membuka kesadaran seorang hamba akan kelemahan dirinya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Ya Allah yang maha memiliki segala kekuasaan, Engkau memberi kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, mencabutnya dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau meninggikan, memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Biadikal khair. Di tanganmu lah segala kebaikan. Juga dari keindahan keimanan kepada takdir ini akan membuat seorang hamba itu untuk lebih memiliki akhlak-akhlak yang mulia, sifat-sifat yang tinggi. Iya. Karena pemberani itu, orang yang pemberani itu kan akhlak mulia ya, pemberani. Itu pemberani itu dari dasar keimanan kepada takdir. Kuat ya. Iya. Ya dia perang, terbunuh. Ya kalau Allah takdirkan saya terbunuh, terbunuh. Kalau tidak takdirkan saya, walaupun dikepung oleh seluruh manusia, saya akan hidup. Itu diajarkan kepada Ibnu Abbas itu yang masih kecil. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala yadurruka bi syai' la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ketahuilah bahwa seluruh manusia kalau mereka bersatu padu ingin mencelakakan kamu, mereka tidak akan mampu mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang Allah sudah tuliskan, itu akan menimpa. Wa yajtama'u ala yanfa'uka bi syai' la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Sebagaimana kalau mereka bersatu padu ingin memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberi manfaat kecuali apa yang Allah sudah gariskan itu untuk kamu. Jadi semuanya dengan apa? Dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi di belakang keimanan kepada takdir itu banyak pahala yang besar, derajat yang tinggi, kebaikan-kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selesai sudah dari pembahasan keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dengan ini kita telah menyelesaikan rukun iman. Ini sudah masuk duhur atau gimana? Di sini 12.30. Adanya? Baik. Ya kita sampai 12.12 ya. Sekarang kita ambil pembahasan yang ketiga. Rukun Islam sudah kan? Rukun iman sudah. Berarti yang ketiga apa? Terkait dengan ihsan. Terkait dengan ihsan. Iya. Karena agama itu sudah kita terangkan. Dan ini hadis Jibril. Ketika Jibril itu datang berwujud manusia, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir hadis Nabi berkata, "Hada Jibril atakum liuallimakum amra dinikum." Ini adalah Jibril yang telah datang kepada kalian mengajari kalian
perkara agama kalian. Jadi agama semuanya itu yang ditanyakan oleh Jibril dan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama Jibril bertanya dulu, "Mal Islam?" Apa itu Islam? Maka Nabi menjawab, Islam itu antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini rukun apa ini? Rukun Islam. Setelah itu Nabi ditanya lagi. Jadi Jibril berkata dulu, "Sadaqta, engkau telah benar." Iya, ya para sahabat heran juga ya, ini orang datang bertanya dia juga bilang apa? Bilang benar. Ya, dan Jibril datang dalam wujud manusia ya. Ya, orang yang disebut sangat putih bajunya, rambutnya sangat hitam. Sehingga orang heran, ini dari mana? Kalau dia musafir, tidak ada tanda dia dari melakukan perjalanan. Orang dulu itu kalau orang luar datang perjalanan, tidak ada yang mukanya cerah. Berdebu lah, atau kulitnya apa? Ada perubahan karena terik matahari. Ya, apalagi ini rambutnya hitam sekali berminyak. Dari mana dia? Bukan musafir. Penduduk negeri, dia juga bukan penduduk kota Madinah. Tidak ada yang kenal dia dari penduduk Madinah. Nah, itulah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu bukan sembarangan itu. Para sahabat Nabi. Makanya keimanannya itu nggak ada yang bisa menyainginya. Bayangkan aja ketika turun kewajiban sholat, Jibril itu datang 2 hari berturut-turut mengimami Nabi dan para sahabat. Jadi Jibril turun dalam wujud manusia, lalu Jibril menjadi imam di depan, Rasulullah SAW di belakang Jibril, kemudian umat Islam di belakang Rasulullah SAW. 2 hari berturut-turut untuk mengajari mereka waktu-waktu sholat. Di hari yang pertama Jibril datang di awal waktu, dan di hari yang kedua Jibril datang di akhir waktu. Setelah itu Jibril berkata, inilah waktu sholat antara 2 waktu ini. Jelas ya? Tapi perhatikan mana keimanannya. Jibril dia datang, mereka tahu itu Jibril. Subhanallah. Demikian pula hadits Jibril datang bertanya ini. Jelas ya? Demikian pula di perang Badr. Itu ada malaikat-malaikat itu berperang. Ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Mereka melihat dari pertolongan Allah. Kira-kira bagaimana keimanan itu? Hah? Itulah keistimewaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ditanya apa itu iman, Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dijawab keimanan. Setelah itu Jibril tanya lagi, wa mal ihsan? Apa itu ihsan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu seakan-akan melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihat engkau. Itu ihsan. Jadi ihsan ini ada 2 tingkatan di dalamnya. Ihsan itu ada 2 tingkatan. Dia tidak disebut 2 rukun, tapi disebut 2 apa? 2 tingkatan. Ya. Dan ini ihsan ini derajat yang paling tinggi di dalam beragama. Derajat yang paling tinggi di dalam beragama. Ada orang-orang baru masuk Islam, dia berkata aman. Maka Allah tegur, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah kalian belum beriman. Ya. Tapi katakan kami baru masuk Islam. Ya, kalau dia baru di tingkatan Islam, disebut tingkatan Islam. Naik lagi baru tingkatan iman.
Ya, sebab ada di tingkatan iman itu dia lebih luas daripada tingkatan Islam. Tapi harus diketahui ya bahwa Islam dan iman itu berhubungan. Oh, ini dia baru di posisi Islam. Berarti dia baru syahadat, sholat, puasa, dia belum beriman kepada Allah, belum kepada Rasul. Begitu. Nah, itu tidak benar ya cara memahaminya. Jadi Islam itu rukun-rukun Islam. Tapi harus disertai dengan keimanan di dalam hati yang membenarkan keislaman. Jelas ya? Iman itu rukun-rukun iman yang telah kita kaji. Tapi harus disertai dari amalan terhadap rukun-rukun Islam ini yang menjadi bukti kebenaran iman di mana? Di dalam hatinya. Jangan dia bilang, oh saya beriman. Terus mana buktinya? Nggak pernah bersyahadat, nggak pernah sholat. Mana buktinya? Kagak kelihatan. Nah, itu menunjukkan ada suatu kedustaan di dalam pengucapan. Iya. Maka iman, Islam dan iman itu berkaitan. Nah, di atasnya lagi ada derajat yang ketiga. Itulah derajat apa? Ihsan. Dan ihsan ini dua tingkatan. Tingkatan yang pertama kata Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Itu tingkatan yang pertama. Iya. Ini disebut dengan nama al-musyahadah al-qalbiyah. Rahmatullah. Dia melihat Allah dengan hatinya. Dengan apa? Dengan hatinya. Tapi jangan seperti orang-orang sufi ya. Katanya dia bisa lihat Allah dengan mata kepalanya. Iya. Dan itu siapa yang mengatakan dia bisa melihat Allah dengan mata kepalanya? Itu hukumnya keluar dari agama Islam, murtad. Menurut kesepakatan ulama. Menurut kesepakatan ulama. Itulah orang-orang sufi ekstrim itu yang mengatakan dimanapun kamu melihat, apapun yang kamu lihat itu ada Allah di situ. Jadi Allah menyatu di mana-mana. Jelas ya? Baik. Dan itu naudzubillah ya. Pewaris pemahaman seperti itu ada. Iya, dari anak buahnya Ibnu Arabi, Ibnu Sab'in, Ibnu Sina, itu semuanya orang-orang yang mewarisi pemahaman seperti itu. Dan pewarisnya masih ada di masa ini. Baik. Jadi orang itu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan melihat. Perhatikan bahasanya ya. Seakan-akan melihat, bukan melihat benaran. Ya, bukan melihat dengan matanya, tapi dia melihat dengan apa? Hatinya. Dan itu dari kedalaman ilmu. Kedalaman ilmu dan pengetahuan. Ya kalau dia lihat, dia bilang dirinya sampai ke tingkatan itu, lalu dia tidak pernah belajar. Itu tidak mungkin. Orang sampai ke tingkatan itu tidak pernah apa? Tidak pernah belajar. Ya, itu dia perlu merenungi banyak hal dari pokok-pokok keimanan itu tuh. Terkait dengan keimanan kepada Allah. Satu nama saja dari Asmaul Husna dia renungi, itu luas biasa. Iya. Tapi kalau dia semakin bagus merenungi dari ilmu tentang Allah, itu artinya dia betul-betul kenal siapa Allah yang diibadahi. Iya. Itu kualitas ibadahnya seperti itu. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, ini disebut dengan nama martabah al-muraqabah. Dia merasa diawasi. Ya, kalau kamu tidak mampu ibadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Apapun yang kamu kerjakan, kamu lakukan, ya, hendaknya kamu tahu bahwa Allah sedang melihat kamu. Tidak luput dari pengawasannya.
Nah, ini tingkatan, namanya tingkatan muraqabah. Tingkatan muraqabah. Karena Allah itu tidak ada yang luput darinya sesuatu apapun. Iya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha tahu pengkhianatan pandangan mata. Dan Allah Maha tahu apa yang tersembunyi dalam hati. Apa yang tersembunyi dalam hati. Innaka ta'lamu ma fis samai wal ard. Engkau Maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Wala yakhfa 'ala Allahi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dan tidak ada sesuatu apapun di langit dan di bumi itu yang luput bagi Allah. Iya. Jadi ini tingkatan dia selalu merasa di apa? Selalu merasa diawasi. Ini yang disebut dengan nama apa? Ihsan. Jadi untuk sampai ke ihsan ini memang perlu belajar ya. Terlewat dulu keislaman, keimanan. Ya, bagus semuanya. Baru setelah dia rasakan mana-mana iman dan Islam itu, dia akan sampai ke jenjang apa? Ihsan namanya. Sampai ke jenjang ihsan. Ya kalau dibilang dirinya sudah sampai ke jenjang ihsan, lalu tidak pernah sholat, kan biasa itu kita dengar ya. Kita lihat ada orang-orang tidak sholat. Kenapa kamu tidak sholat? Dia bilang, siapa bilang saya tidak sholat? Itu ada seperti itu. Ya saya pernah diceritakan oleh adik ipar. Dia keluar ke masjid. Dia lihat ada bapak duduk depan rumahnya. Terus dia bilang, sholat Jumat. Ayo kau duluan aja katanya. Jalan dia ke masjid. Begitu dia balik, masih dia temukan mereka di depan rumahnya. Cerita-cerita. Katanya, Pak, kenapa nggak sholat? Kata mereka, siapa bilang saya nggak sholat? Saya sudah sholat. Terus sholat di mana? Bapak kan cuma di sini terus dari tadi. Kata dia, siapa bilang saya tidak sholat? Saya di sini terus memang, tapi saya sudah sholat. Nah ini orang-orang yang lain. Jelas ya? Ini orang lain ini. Nggak tahu kepalanya lain atau hidup di alam lain. Iya. Ya dia menganggap dirinya itu sudah sholat. Sholat itu bukan cuma takbiratul ihram sampai ke salam katanya. Sholat itu hakikatnya adalah doa. Amalan hati. Jadi kalau sudah dia lakukan dia sudah sholat katanya. Jelas ya. Ada lagi yang bilang dia sudah sholat. Di mana sholatnya? Di Mekah dan di Madinah. Di Mekah dan di Madinah. Iya. Jadi itu ada kisah lucu ya. Ada salah seorang ulama Madinah, Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Beliau berjumpa dengan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi. Dan beliau cerita bahwa orang-orang di Afrika itu ada yang berkata bahwa dia tiap hari sholat 5 waktu di Mekah. Makanya dia di Afrika tidak pernah dilihat sholat. Dia sholatnya di mana? Dia sudah sholat di Mekah katanya. Iya. Jadi Syekh waktu itu ketawa. Dan beliau berkata, dasar kalian ya orang-orang Afrika katanya. Itu Syekh Muhammad Amal Jami baru berpikir. Ya juga ya, kenapa nggak berpikir orang-orang itu dari dulu katanya. Ya. Itu perbedaan waktunya itu kayak gimana? Orang di Afrika jam berapa, di Mekah jam berapa? Kok bisa dia pergi sholat di Mekah? Kan begitu, andai kata dia mampu ya, langsung pergi, sholatnya di jam berapa dia mau sholat? Kan begitu? Itu tidak masuk akal gitu. Jadi Syekh itu, rahimahullah, ya mengingatkan hal itu, dan itu sangat mencocoki akal sekali. Tapi
Mereka tidak pernah menyangka hal itu. Ya, subhanallah. Jadi maksudnya di sini bahwa ada orang-orang yang kadang dia masuk di dalam pembahasan yang seperti ini. Oh, saya sudah sampai ke derajat ini, tingkatan wali ini, wali itu. Itu tidak mungkin sampai ke tingkatan itu. Pasti dusta. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia lihat. Katanya walinya lagi begini-begini aja, dia lagi lihat Nabi hadir. Ini cerita dongeng dari mana lagi? Kalau dia pengikut Nabi SAW, dia bisa dapat dari karomah. Itu akan terbukti bahwa dia dilihat dari kehidupannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau menyelisih jalan Nabi, tidak mungkin sampai ke situ. Karena ada rukun Islam, ada rukun iman. Kemana dia lewat tiba-tiba lompat ke atas? Iya, itu tidak mungkin. Jelas ya? Mana syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah kita terangkan. Orang yang benar syahadatnya Nabi Muhammad Rasulullah, artinya dia beribadah kepada Allah sesuai dengan apa? Dengan syariatnya, bukan dengan bidah-bidah. Tidak mungkin dia mendapatkan derajat tersebut tanpa melewati dari rukun Islam dan rukun apa? Rukun iman. Bagus dalam hal itu. Ya, kalau dia sudah naik ke atas, itu derajat apa namanya? Derajat ihsan. 2 tingkatan. Anta budallah ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau tidak mampu, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. 2 tingkatan. Baik. Dan pengaruh dari ihsan ini, dari keindahannya di dalam beragama, yang pertama, ini akan memberikan kepada seorang hamba rasa takut kepada Allah. Dikala sendiri, dikala dihadiri orang lain, pada secara rahasia maupun secara terang-terangan, dia selalu takut kepada Allah. Kemudian derajat ihsan ini juga yang akan membuat tingginya ikhlas ibadah kepada Allah. Nah, itulah jenjangnya para sahabat di situ. Mereka ini orang-orang yang luar biasa di dalam menjalankan agama. Karena itu mereka berada di atas jenjang ini, berputar di sekitarnya. Berputar di sekitarnya. Baik. Kemudian dari keindahan ihsan ini, maka dari keindahan ihsan ini, seorang itu kalau dia sampai ke derajat ihsan, maka Allah akan terus bersamanya, menguatkannya. Allah akan mencintainya. Karena Allah berfirman, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Alhamdulillah. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang yang selalu ihsan. Dan Allah berfirman, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta orang-orang yang apa? Ihsan, berbuat ihsan. Iya. Diberi kecintaan, diberi ma'iyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari indahnya derajat ihsan ini, itu dijamin untuknya surga kalau dia sampai ke situ. Dan dia pasti akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran dikatakan lilladzina ahsanu, bagi siapa yang berbuat ihsan, untuknya al-husna, surga al-husna, wa ziyadah, dan dia akan dapatkan tambahannya, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari keindahan derajat ihsan ini. Baik. Wallahu ta'ala alam. Sisa kita akan menerangkan satu pembahasan lagi terkait dengan lawan dari pokok-pokok keimanan ini. Saya akan terangkan sedikit tentang bab
murtad itu kayak bagaimana, dan apa yang disebut dengan nama kekufuran dan kemunafikan, kesyirikan dan kemunafikan. Sebab ini penting ya untuk diketahui. Ya, kita tahu apa itu siang, cahaya, dan bagaimana nikmat cahaya itu. Kalau kita tahu lawannya, kegelapan, ya kan? Kita tahu yang manis itu, nikmat manis itu, karena kita tahu ada yang namanya pahit. Ya. Makanya la ilaha illallah itu dua komponennya. La ilaha, nafyu, berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Illallah, kemudian penetapan, yang diibadahi hanyalah Allah. Ya, dia berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Itu mengharuskan dia harus tahu apa itu yang ibadah yang batil itu apa. Hal yang menyebabkan seorang itu keluar dari Islam itu apa. Nah, ini perlu untuk diketahui. Dan insyaallah ta'ala saya akan terangkan beberapa hal penting terkait dengan perkara tersebut. Baik, masih ada 5 menit. Saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Hadir online. Kita mulai dari yang hadir di sini dulu. Silakan, Pak. Mengenai tadi pemahaman para. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan pelindungan kepada Ustadz dan keluarga. Mengenai pemahaman para sufi tasawuf, itu kan banyak, kadang-kadang bahkan ada teman-teman kita, saudara kita yang mengikuti beberapa tarekat tuh, misalnya Nasabandiyah, itu kira-kira bagaimana pola pikir mereka, Ustadz ya? Apakah tidak memahami seperti apa yang Ustadz sampaikan tadi? Terima kasih. Jazakumullah. Ya, barakallahu fiik. Jadi kalau bicara tentang tarekat sufi, nah itu kita tahu dulu, harus tahu apa asal usul pemahamannya, dari mana mereka mulai memahami seperti itu. Kemudian cara berpikirnya bagaimana, dan kita terangkan bagaimana penyelisihan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan bagaimana sikap para ulama tentang tarekat tersebut. Dan itu pembahasan panjang ya, pembahasan panjang. Saya ada ceramah, ada di YouTube, itu judulnya 10 pengantar mengenal tasawuf. 10 pengantar mengenal tasawuf. Saya terangkan 10 pembahasan pokok. Dengan itu seorang bisa mengetahui kesesatan jalan tasawuf itu. Baik, andai tasawuf itu benar, maka Nabi SAW dan para sahabatnya sudah apa? Sudah mengajarkan hal yang seperti itu. Ada di jalan mereka. Ada di jalan mereka. Iya. Dan jalan ini itu membuat manusia akhirnya masuk, kalau tidak ekstrim, dia menyepelekan. Karena itu ada ya, orang tasawuf kadang menyepelekannya luar biasa. Tidak sholat, tidak puasa. Itu buah dari apa? Katanya tasawuf ya. Dan kadang ada yang ekstrim. Ekstrim sampai semua orang yang beribadah kepada siapapun, yang menyembah Nabi Isa, yang menyembah patung, kalau dia anggap ada Allah di situ, dia Muslim. Itu tasawuf semua tuh. Dan itu perkara yang jelas ya bagi umat Islam, bahwa itu adalah kesesatan. Iya. Tapi yang menjadi masalah itu selalu dikatakan itu berasal dari kebersihan hati, kebersihan jiwa. Itu tasawuf kan begitu, dia selalu mempropagandakan kebersihan hati, kebersihan jiwa. Tapi itu tidak benar. Kalau bersih hati dan jiwanya, tidak akan terucap ucapan yang seperti itu.
Orang yang bersih hati dan jiwanya itu seperti Nabi Muhammad SAW. Di hari terakhir beliau wafat, beliau masih keluar juga menghadiri sholat apa? Sholat berjamaah. Di hari terakhir beliau apa? Beliau wafat. Dipapa oleh pamannya Al-Abbas dan menantunya Ali bin Abi Thalib. Sampai datang ke masjid untuk sholat. Iya. Jadi tidak mungkin ada orang yang bagus hatinya lalu dia meninggalkan dari kewajiban-kewajiban di dalam agama. Perkara-perkara di dalam agama. Terus kalau bagus hatinya, dia punya kecemburuan terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini orang-orang tasawuf ini kalau sudah sampai di tingkat tertentu, iya, maka dia tidak ada hal yang terkait dengan hak Allah yang dia bicarakan. Yang dia bicarakan cuma hawa nafsunya. Ini perkara yang keliru ya. Tapi tadi dasar-dasarnya untuk mengenal itu saya sudah terangkan di dalam ceramah itu, mungkin bisa Bapak dengarkan nanti. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Saya sebenarnya kadang memberi contoh-contoh itu karena banyak tersebar di masyarakat ya, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi. Iya, memperbaiki kesalahan agar supaya orang itu mempraktekkan sesuatu dan dia tahu apa yang keliru, agar supaya dia hindari. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Cukup satu pertanyaan saya dulu. Ya. Kita sambung nanti setelah sesi berikutnya setelah sholat duhur. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.